أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Membahas mengenai perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini disebutkan tentang kedatangan Budail bin Warqa, Khuzai dan utusan-utusan Quraisy lainnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di lembah Hudaibiyah, beliau berkemah di dekat mata air. Setelah para sahabat mendirikan kemah, seorang pemimpin terkemuka dari suku Khuza'ah bernama Budail bin Warqa yang tinggal di daerah sekitar datang bersama beberapa pengikutnya untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pemimpin Mekah siap berperang dan tidak akan pernah mengizinkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki Mekah. Beliau bersabda, "Kami datang bukan untuk berperang, melainkan hanya dengan niat untuk umrah. Sangat disayangkan, meskipun api peperangan telah menghancurkan Quraisy Mekah, mereka tetap saja masih belum jera. Aku bersedia untuk membuat perjanjian agar mereka menghentikan perang melawanku dan membiarkan aku bebas untuk menyampaikan pesanku kepada orang lain. Namun, jika mereka tetap menolak usulanku ini dan tetap memilih untuk berperang, aku bersumpah demi Allah yang mana jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan mundur sampai aku mengorbankan jiwaku di jalan ini, atau Allah memberikan kemenangan kepadaku. Jika aku binasa dalam menghadapi mereka, maka berakhirlah kisahku. Tetapi jika Allah menurunkan kemenangan kepadaku dan agama yang aku bawa meraih keunggulan, maka orang-orang Mekah pun tidak akan perlu ragu untuk beriman." Budail bin Warqa sangat terkesan dengan pidato beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus dan penuh keperihan ini. Budail meminta izin kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Mekah guna menyampaikan pesan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mendamaikan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya izin dan Budail pergi ke Mekah bersama beberapa anggota sukunya. Ketika Budail bin Warqa tiba di Mekah, ia lalu mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Aku baru saja datang setelah menemuinya, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah usulan. Izinkan aku menyampaikan hal itu kepada Anda sekalian." Orang-orang Quraisy yang emosional dan tidak bertanggung jawab mengatakan, "Kami tidak mau mendengar apapun dari orang itu," yakni mereka tidak mau mendengar apapun dari Rasulullah SAW. Akan tetapi orang-orang yang bijaksana dan terpercaya berkata, "Ya,
beritahu kami apa usulan itu. Maka Budail mengulangi usulan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mendengar ini, seorang bernama Urwah bin Mas'ud, yang merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh dari suku Thaqif, dan saat itu berada di Mekah, berdiri dan berbicara kepada Quraisy dalam gaya Arab kuno. "Wahai kaumku, bukankah aku ini seperti halnya ayah bagi kalian?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Kemudian ia bertanya, "Bukankah kalian seperti halnya anak bagiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami seperti halnya anak." Kemudian Urwah bertanya, "Apakah kalian tidak mempercayai aku?" Quraisy menjawab, "Sama sekali tidak." Ia berkata, "Kalau begitu pendapatku adalah bahwa orang ini, yakni Muhammad SAW, telah menyampaikan usulan yang baik kepada kalian. Kalian sebaiknya menerima usulan ini, dan izinkanlah aku untuk menemui Muhammad SAW untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut." Orang-orang Quraisy berkata, "Silakan pergi dan bicaralah." Urwah pun pergi menghadap Rasulullah SAW. Dalam rinciannya tertulis, Urwah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay di perairan Hudaybiyah bersama unta-unta betina yang menyusui. Mereka telah memanggil Ahabish. Ahabish adalah suku-suku sekutu Quraisy yang mengambil sumpah di kaki gunung Habsyi, maka mereka disebut Ahabish. Mereka pun memanggil para pengikut mereka. Mereka mengenakan kulit dari macan. Maksudnya, orang-orang kafir itu siap untuk berperang, dan mereka telah bersumpah tidak akan membiarkan jalan antara Anda dan Baitullah sampai Anda, yakni Rasulullah SAW, menghancurkannya. Ia melanjutkan, "Sesungguhnya Anda dan orang-orang yang bersama Anda menghadapi dua pilihan. Apakah Anda, yakni Rasulullah SAW, akan menghancurkan kaum Anda sendiri, dan belum pernah terdengar ada orang yang menghancurkan kaumnya sendiri dan keluarganya, atau orang-orang yang bersama Anda akan mempermalukan Anda?" yakni ia mencoba menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa pengikut-pengikut beliau SAW adalah orang-orang yang pengecut. Ia berkata, "Demi Allah, wajah-wajah yang kulihat bersama Anda," jadi ia sangat berprasangka buruk terhadap para sahabat. "Menurutku, mereka hanya akan melarikan diri." Dalam riwayat lain disebutkan, di antara mereka ada yang wajahnya tidak kukenal nasab dan akhlaknya. Aku yakin mereka akan melarikan diri dan meninggalkan Anda. Dalam riwayat lain disebutkan, seolah-olah aku melihat bahwa jika Anda berperang dengan Quraisy, mereka akan menyerahkan Anda kepada Quraisy, dan mereka akan menahan Anda. Demikianlah, ia berusaha menakut-nakuti Rasulullah SAW. Jadi, apalagi yang lebih buruk dari itu? Mendengar ini, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang duduk di belakang Rasulullah SAW menjadi marah dan berkata, "Pergilah dan ciumlah berhala Latmu, maksudnya sembah saja berhalamu, dan jangan bicara seperti itu kepada kami. Apakah kami akan meninggalkan beliau SAW?" Urwah bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Abu Bakar." Urwah berkata, "Demi Allah, jika bukan karena satu kebaikanmu padaku, aku pasti akan membalas perkataanmu." Disebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berbuat baik kepada Urwah. Tertera bahwa Urwah pernah meminta bantuan untuk membayar diat atau denda pembunuhan. Urwah pernah membunuh seseorang, lalu ia harus membayar diatnya. Ketika ia meminta bantuan, ada yang memberi 2 atau 3 unta,
sedangkan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membantu dengan 10 unta. Inilah kebaikan yang pernah dilakukan oleh Hazrat Abu Bakar kepada Urwah. Kemudian Urwah mulai berbicara dengan Rasulullah SAW, dan ketika berbicara, ia menyentuh janggut Rasulullah SAW. Hazrat Mughirah bin Syu'bah berdiri di dekat Rasulullah SAW dengan membawa pedang dan mengenakan helm besi. Ketika Urwah mengulurkan tangannya untuk menyentuh janggut Rasulullah SAW, Hazrat Mughirah menepis tangannya dengan ujung pedang dan berkata, "Jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah SAW sebelum pedang ini sampai padamu, karena tidak pantas bagi seorang musyrik menyentuh janggut beliau." Urwah mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Orang-orang menjawab, "Mughirah bin Syu'bah." Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Ini keponakanmu, Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata kepada Mughirah, "Wahai pengkhianat, bukankah aku telah berusaha untuk memperbaiki pengkhianatanmu?" Ini merujuk pada kejadian di masa jahiliyah, ketika Hazrat Mughirah pergi bersama beberapa orang. Ia membunuh mereka dan mengambil harta mereka, lalu datang dan masuk Islam. Nabi SAW bersabda, "Mengenai Islam, aku menerimanya, tapi mengenai harta, aku tidak ada urusan dengannya." Ini adalah riwayat Bukhari. Namun bagaimanapun, Mughirah mungkin telah membantu dalam masalah ini, atau Urwah yang telah membantu. Kemudian Urwah mengamati para sahabat Nabi SAW dengan seksama. Kapanpun Rasulullah SAW mengeluarkan air ludah beliau, para sahabat menangkapnya dengan tangan mereka dan mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Ketika beliau SAW memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Ketika beliau SAW berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan bekas air wudu beliau. Mereka tidak membiarkan sehelai rambut pun jatuh, melainkan mengambilnya. Mereka, yakni para sahabat, merendahkan suara mereka di hadapan beliau SAW, dan mereka tidak memandang beliau dengan tatapan yang tajam, tidak memandang beliau SAW dengan menengadah, karena penghormatan mereka. Ketika Urwah selesai berbicara dengan Rasulullah SAW, beliau SAW menyampaikan hal yang sama kepada Urwah, seperti yang disampaikan kepada Budail bin Warqa, dan mengusulkan adanya perdamaian untuk suatu waktu tertentu. Kemudian Urwah kembali kepada Quraisy dan berkata, "Wahai kaumku, aku telah pergi sebagai utusan ke singgasana raja-raja, Kaisar, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang ditaati seperti halnya Muhammad SAW ditaati oleh para sahabatnya. Ia yang tadinya datang untuk menakut-nakuti Nabi SAW dengan orang-orang kafir, setelah melihat pemandangan ini, menjadi terkesan dan menyampaikan hal yang sama kepada orang-orang kafir. Ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang para pengikutnya menghormatinya seperti para sahabat Muhammad SAW menghormati Muhammad SAW. Demi Allah, tidak ada raja seperti beliau. Ketika ia meludah, para sahabatnya menangkapnya dengan tangan mereka, lalu mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Ketika ia memerintah, mereka bergegas melaksanakannya. Ketika ia berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan air wudunya, dan mereka tidak membiarkan sehelai rambutnya jatuh, melainkan mengambilnya. Para sahabat berbicara dengan suara pelan di hadapannya, dan karena penghormatan, mereka tidak memandang langsung ke arahnya, dan tidak seorang pun berbicara tanpa izin. Ketika ia memberi izin, yakni Rasulullah SAW, barulah para sahabatnya berbicara, dan jika tidak diberi izin, semua tetap diam. Urwah berkata, dia, yakni Muhammad SAW, telah menawarkan sesuatu yang baik kepada kalian, maka terimalah. Sungguh aku telah memperingatkan kaumku, dan ketahuilah bahwa jika kalian bermaksud menggunakan pedang terhadapnya, mereka juga akan menggunakan pedang melawan kalian. Dan jika kalian menghalangi pemimpin mereka, yakni Rasulullah SAW,
maka aku telah melihat kaumnya yang sama sekali tidak peduli atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Demi Allah, aku juga melihat wanita-wanita bersamanya yang tidak akan menyerahkannya kepada kita. Wahai kaumku, ubahlah pendapat kalian, pergilah kepadanya, dan terimalah apa yang dia tawarkan. Yakni terimalah usulan perdamaian dari Rasulullah SAW atau untuk umrah. Ia melanjutkan, aku mengharapkan kebaikan bagi kalian, dan aku khawatir kalian tidak akan mendapat bantuan untuk melawan orang yang datang untuk mengunjungi Baitullah. Mereka membawa hewan kurban yang akan disembelih lalu pulang. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Yafur, yakni panggilan untuk Urwah, janganlah berbicara seperti itu. Apakah ada orang lain selain dirimu yang mengatakan hal ini? Sebaliknya, kami akan mengembalikannya pada tahun ini dan ia bisa datang tahun depan. Urwah berkata, kalian akan menghadapi kesulitan yang besar. Kemudian Urwah dan pengikutnya pergi ke arah Taif. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menerangkan kejadian-kejadian di perjanjian Hudaybiyah. Dalam penjelasannya, beliau bersabda, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan untuk tawaf di Ka'bah, orang-orang kafir Mekah setelah mendengar berita ini, mengirim salah satu pemimpin mereka kepada beliau untuk mengatakan agar beliau tidak datang untuk tawaf pada tahun ini. Pemimpin itu sampai kepada beliau SAW dan mulai berbicara. Saat berbicara, ia menyentuh janggut mulia beliau, meminta agar beliau tidak melakukan tawaf kali ini dan menundanya sampai tahun depan. Hazrat Muslim Maud menjelaskan, menyentuh janggut di saat itu bukanlah karena sikap kurang beradab, melainkan ini merupakan kebiasaan orang-orang Asia bahwa ketika ingin membujuk seseorang, mereka menyentuh janggut orang lain atau menyentuh janggut mereka sendiri sambil berkata, lihatlah, aku adalah orang tua dan pemimpin kaum, maka turutilah perkataanku. Maka dari itu, pemimpin itu pun menyentuh janggut Rasulullah SAW sebagai bentuk permohonan. Melihat ini, seorang sahabat maju ke depan dan memegang gagang pedangnya, lalu berkata kepada pemimpin itu, tarik kembali tangan kotormu. Pemimpin itu mengenali orang yang memegang gagang pedang dan berkata, bukankah engkau adalah orang yang pernah kutolong pada kesempatan itu? Mendengar ini, sahabat itu terdiam dan mundur. Pemimpin Quraisy itu kembali menyentuh janggut beliau SAW. Para sahabat berkata bahwa mereka sangat marah melihat orang itu menyentuh janggut beliau. Tetapi saat itu mereka tidak melihat seorang pun yang tidak pernah ditolong oleh pemimpin itu. Artinya, pemimpin kafir ini telah berbuat baik kepada banyak orang, dan saat itu kami berharap ada di antara kami yang tidak pernah menerima pertolongannya. Tiba-tiba seseorang dari kami maju ke depan dan berpakaian baju besi dari kepala hingga kaki, dan dengan penuh semangat berkata kepada pemimpin itu, singkirkan tangan kotormu. Ini adalah Hazrat Abu Bakar yang mengucapkannya. Ketika pemimpin itu mengenalinya, ia berkata, ya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa kepadamu, karena aku tidak pernah berbuat baik kepadamu. Kemudian Hulais bin Alqamah Kan'ani, pemimpin Ahabish. Telah saya sampaikan sebelumnya, Ahabish adalah kabilah-kabilah sekutu Quraisy yang mengambil sumpah di kaki Gunung Habsyi. Ia berkata kepada Quraisy, izinkan aku menemui Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy mengizinkannya. Ketika ia melihat Rasulullah SAW dari ketinggian, Rasulullah SAW bersabda, ini adalah orang yang berasal dari suku yang menghormati hewan-hewan kurban. Dan beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk memperlihatkan hewan-hewan kurban kepadanya. Para sahabat lalu memperlihatkan kepadanya. Ketika ia melihat hewan-hewan kurban di tepi lembah dengan kalung di leher mereka, yang bulunya sudah rontok karena lamanya kalung itu terpasang, dan hewan-hewan itu bersuara berulang kali, para sahabat menyambutnya dengan mengucapkan talbiyah.
Mereka telah tinggal di sana selama setengah bulan. Para sahabat itu tidak memakai wangian, dan rambut mereka sudah kusut. Ketika ia melihat ini, ia berkata, "Subhanallah, tidaklah pantas bagi orang-orang ini dihalangi dari Baitullah." Hatinya pun langsung luluh dan berkata, Allah Ta'ala tidak mengizinkan jika suku-suku Laham, Juzam, Kindah, dan Himyar dapat berhaji, sementara putra Abdul Muttalib dihalangi. Tidaklah pantas orang-orang Quraisy menghalangi mereka dari Baitullah. Demi Tuhan Ka'bah, Quraisy akan binasa. Sesungguhnya orang-orang ini datang untuk umrah. Ia berkata membela kaum muslimin. Mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, wahai saudara Bani Kinanah, memang seperti itulah adanya." Beliau SAW memberikan jawaban ini kepadanya. Ia begitu terkesan hingga kembali kepada Quraisy dan berkata, "Aku telah melihat sesuatu yang menjadikan tidak pantas untuk menghalangi kaum muslimin. Aku melihat hewan-hewan kurban yang bulunya sudah rontok karena lamanya kalung di leher mereka. Rambut orang-orang telah kusut, dan semua ini karena mereka ingin tawaf di Baitullah. Demi Allah, kita tidak membuat perjanjian dengan kalian untuk hal ini." Ia berkata kepada orang-orang kafir, "Dan kita tidak sepakat untuk menghalangi orang yang ingin menghormati dan menunaikan hak Baitullah, yang ingin membawa hewan kurban ke tempatnya. Demi Zat yang menguasai jiwaku, berikanlah mereka jalan hingga sampai ke Ka'bah, atau aku akan pergi membawa pengikutku meninggalkan kalian. Berikanlah mereka izin untuk melakukan umrah." Quraisy berkata, "Diamlah wahai Hulais, agar kami bisa memaksakan syarat-syarat kami kepada mereka." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Quraisy berkata, "Duduklah. Kau hanya orang Arab pedalaman yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kau dengar dan lihat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tipu daya belaka. Nauzubillah." Dalam perjalanan ini disebutkan tentang diperkenankannya mencukur kepala dalam keadaan ihram untuk Hazrat Ka'ab bin Ujrah. Rinciannya dijelaskan sebagai berikut. Hazrat Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan, "Kami sedang bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Saat itu kami dalam keadaan ihram, lalu kami dikepung oleh kaum musyrikin. Saat itu rambutku panjang dan kutu-kutu pun berjatuhan ke wajah. Rasulullah SAW lewat dan bertanya, 'Apakah kutu-kutu di kepala mengganggu Anda?' Saya menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Aku tidak mengira penderitaanmu adalah seberat ini.' Beliau SAW lalu memerintahkan saya untuk mencukur kepala. Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Maka barang siapa di antara kamu sekalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia mencukur terlebih dahulu, maka dia harus membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Jadi ini diperbolehkan dalam keadaan kesulitan. Kepala boleh dicukur di awal dengan membayar fidyah. Selama peristiwa ini, disebutkan juga tentang Quraisy yang mengutus Mikraz bin Hafs sebagai utusan. Seperti disebutkan sebelumnya, berbagai orang datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan dengan izin Quraisy. Mikraz bin Hafs meminta kepada Quraisy,
"Izinkan aku menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika ia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan bersabda, "Ini adalah orang yang suka menipu." Dalam riwayat lain disebutkan kata fajir atau orang jahat. Ketika ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan kepada Urwah dan Budail. Kemudian ia kembali kepada teman-temannya dan memberitahu mereka tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hazrat Khirash bin Umayyah kepada Quraisy. Muhammad bin Ishaq menulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hazrat Khirash bin Umayyah dengan unta beliau yang bernama Sa'lab kepada Quraisy untuk menyampaikan tujuan kedatangan kaum muslim. Namun Ikrimah bin Abu Jahal melukai kaki unta itu dan berniat membunuh utusan tersebut. Tetapi Ahabish mencegahnya sehingga mereka membiarkan Hazrat Khirash untuk pergi. Hazrat Khirash kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang dialami olehnya. Meskipun orang-orang Quraisy terus menimpakan keadaan yang tidak aman, Rasulullah SAW tetap bersikap pemaaf. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Quraisy Mekah tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dalam amarah mereka yang membabi buta, mereka pun telah berniat untuk sedapat mungkin menyerang dan merugikan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang saat itu sudah berjarak dekat dengan Mekah dan jauh dari Madinah. Oleh karena itu, mereka lalu mengirim satu kelompok yang terdiri dari 4 atau 50 orang ke arah Hudaybiyah. Dan di balik pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak, mereka diperintahkan untuk berkeliling di sekitar perkemahan umat muslim dan supaya mencari kesempatan untuk menimpakan kerugian pada kaum muslimin. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa jumlah mereka adalah 80 orang dan orang-orang Quraisy juga telah berencana membunuh Rasulullah SAW. Namun dengan karunia Allah, kaum muslimin tetap waspada. Oleh karena itu, rencana rahasia Quraisy pun terbongkar dan mereka semua kemudian ditangkap. Meskipun kaum muslimin sangat marah atas tindakan orang-orang Mekah ini yang dilakukan di bulan-bulan suci dan dilakukan di tempat yang suci, Rasulullah SAW tetap memaafkan mereka dan tidak membiarkan hal ini mengganggu upaya perdamaian. Kemudian tertera juga peristiwa yang terkenal, yakni Rasulullah SAW mengutus Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu sebagai utusan. Allama Baihaqi meriwayatkan dari Urwah bahwa Nabi SAW memanggil Hazrat Umar bin Khattab untuk diutus kepada Quraisy. Namun Hazrat Umar berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Quraisy telah mengetahui bagaimana permusuhanku. Aku khawatir akan keselamatanku dan tidak ada lagi orang dari Bani Adi yang akan melindungiku." Umar menambahkan, "Namun wahai Rasulullah, jika engkau menginginkan, aku akan pergi." Maka Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Lalu Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memberitahu engkau tentang seseorang yang lebih dihormati di Mekah daripada aku dan memiliki keluarga besar yang akan melindunginya dan ia akan menyampaikan pesan yang engkau kehendaki, yaitu Hazrat Utsman bin Affan." Hazrat Utsman mengusulkan hal ini bukanlah karena takut. Hazrat Umar mengatakan bahwa jika dirinya pergi, maka orang-orang Quraisy akan membunuhnya dan tujuan penyampaian pesan tidak akan tercapai dan akan menimbulkan suatu kekacauan. Oleh karena itu, lebih baik beliau tidak pergi dan Hazrat Utsman
yang pergi. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hazrat Utsman dan bersabda, "Pergilah kepada Quraisy, lalu sampaikan berita kepada mereka bahwa kita bukan datang untuk tujuan berperang, melainkan untuk melakukan umrah." Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Utsman untuk pergi ke Mekah dan memberitahu Quraisy tentang maksud damai kaum muslim dan niat umrah mereka. Beliau SAW juga memberikan surat untuk para pemimpin Quraisy yang menjelaskan tujuan kedatangan beliau SAW dan meyakinkan Quraisy bahwa mereka hanya ingin beribadah dan akan pulang dengan damai setelah melakukan umrah. Beliau SAW juga meminta Hazrat Utsman untuk berusaha menemui kaum muslimin yang lemah di Mekah, menguatkan semangat mereka, dan mengatakan agar bersabar karena Allah akan segera membuka pintu keberhasilan. Begitu besar keyakinan Hazrat Rasulullah SAW. Hazrat Utsman pergi ke Mekah membawa pesan ini dan menemui Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Mekah saat itu, yang juga adalah kerabat dekat beliau, dalam suatu pertemuan umum dengan para penduduk Mekah. Dalam pertemuan itu, Hazrat Utsman menyampaikan surat Rasulullah SAW yang dibaca satu persatu oleh para pemimpin Quraisy. Namun mereka tetap bersikeras bahwa kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Ketika Hazrat Utsman mendesak, orang-orang Quraisy menawarkan agar beliau secara pribadi boleh melakukan tawaf. Tetapi Hazrat Utsman menolak dengan berkata, "Bagaimana mungkin aku tawaf sementara Rasulullah SAW dihalangi di luar Mekah?" Orang-orang Quraisy tetap tidak mengizinkan. Dan ketika Hazrat Utsman bersiap pulang dengan kecewa, orang-orang jahat Mekah membuat rencana untuk menahan Hazrat Utsman dan rombongannya, mungkin dengan harapan agar bisa mendapatkan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dalam perjanjian damai. Akibatnya, tersebar kabar angin di kalangan orang-orang Islam bahwa penduduk Mekah telah membunuh Hazrat Utsman. Kemudian, ketika berita ini sampai, di sanalah Rasulullah SAW mengambil baiat yang dikenal sebagai baiat Ridwan. Rinciannya dijelaskan sebagai berikut. Ketika berita syahidnya Hazrat Utsman sampai ke Hudaybiyah, kaum muslim sangat marah karena Hazrat Utsman adalah menantu Rasulullah SAW dan termasuk sahabat yang paling dihormati, dan beliau pergi ke Mekah sebagai utusan Islam. Hari-hari itu juga adalah bulan-bulan suci, dan Mekah sendiri adalah tempat yang suci. Rasulullah SAW segera mengumpulkan semua muslim di bawah pohon babul atau akasia, dan ketika para sahabat berkumpul, beliau SAW menyebutkan berita ini dan bersabda, "Jika berita ini benar, demi Allah, kita tidak akan beranjak dari tempat ini sampai membalas kesyahidan Hazrat Utsman." Kemudian beliau SAW meminta para sahabat untuk meletakkan tangan mereka di atas tangan beliau SAW, yang merupakan cara baiat dalam Islam, dan bersabda, "Berjanjilah bahwa tidak ada seorang pun akan melarikan diri, dan semua akan siap mempertaruhkan nyawa, dan dalam keadaan apapun tidak akan meninggalkan tempat masing-masing." Mendengar pengumuman ini, para sahabat bergegas untuk baiat hingga saling tindih. Setiap orang dari 1.400 sampai 1.500 muslim yang merupakan seluruh kekuatan Islam saat itu seolah menjual diri mereka untuk kedua kalinya kepada sang junjungan tercinta mereka. Saat baiat berlangsung, Rasulullah SAW meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan kanan beliau dan bersabda, "Ini adalah tangan Utsman, karena jika ia ada di sini, ia tidak akan tertinggal dalam perjanjian suci ini. Tetapi saat ini ia sedang berusaha menjalankan tugas Allah dan Rasul-Nya." Alhasil pemandangan seperti halnya kilatan petir ini pun usai. Dalam sejarah Islam, baiat ini dikenal sebagai baiat Ridwan, yaitu baiat di mana kaum muslim mendapat anugerah keridhaan Allah yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman,
कुरान शरीफ ने भी इस बात का खास तौर पर जिक्र फरमाया है। चुनांचे फरमाता है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका ताहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़ला as-sakinata. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada engkau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Para sahabat selalu menceritakan baiat ini dengan penuh kebanggaan dan kecintaan, dan banyak dari mereka berkata kepada generasi berikutnya, kalian meyakini Fatah Mekah sebagai kemenangan yang besar, tapi bagi kami, baiat Ridwanlah yang kami anggap sebagai kemenangan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa baiat ini dengan segala seginya adalah suatu kemenangan yang sangat agung, bukan hanya karena membuka pintu kemenangan berikutnya, tetapi juga karena menunjukkan semangat atau ruh pengorbanan Islam yang merupakan inti dari agama Muhammad SAW dalam bentuk yang sangat luar biasa. Dan para pembela Islam ini telah memperlihatkan dengan tindakan mereka bahwa mereka telah siap dalam setiap jejak langkah mereka untuk memberikan hidup mati mereka demi Rasul mereka dan demi kebenaran yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyebut baiat ini sebagai baiat kematian karena ini merupakan janji bahwa setiap muslim akan mempertaruhkan nyawanya demi Islam dan kehormatan Islam, dan sama sekali tidak akan mundur. Suatu hal khusus dari baiat ini adalah bahwa janji ini bukanlah sekadar pernyataan lisan sementara yang dibuat dalam keadaan semangat sesaat, melainkan ini adalah suara dari kedalaman hati yang didukung oleh seluruh kekuatan kaum muslimin yang bersatu pada satu titik yang sama. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an juga menyebutkan tentang berita syahidnya Hazrat Utsman dan baiat Ridwan. Beliau bersabda, ketika berita tentang Hazrat Utsman ini sampai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bersabda, nyawa seorang utusan adalah dijamin keselamatannya di setiap kaum. Kalian telah mendengar bahwa penduduk Mekah telah membunuh Utsman. Jika berita ini benar, kita akan memasuki Mekah dengan kekuatan, yakni niat awal untuk memasuki Mekah dengan damai yang bergantung pada suatu keadaan tertentu akan berubah karena keadaannya telah berubah. Barang siapa yang siap berjanji bahwa jika kita harus maju, kita akan kembali dengan kemenangan atau gugur satu persatu di medan perang, maka berbaiatlah kepadaku. Begitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ini, 1.500 peziarah yang ikut pergi menyertai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seketika berubah menjadi 1.500 prajurit, dan dengan penuh semangat mereka berebut untuk baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu dari yang lain. Baiat ini memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Islam dan disebut perjanjian pohon karena saat baiat diambil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah sebuah pohon. Berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, insya Allah akan saya jelaskan rinciannya di kesempatan yang akan datang. Saat ini, saya juga ingin menyampaikan, seperti yang semua ketahui, keadaan di Eropa juga bergerak cepat menuju perang. Bahaya meluasnya perang Ukraina dan Rusia terus meningkat. Negara-negara Eropa lainnya pun mendapat ancaman. Kebanyakan pemimpin yang berakal sehat dan cinta perdamaian juga khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, berdoalah semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dan orang-orang yang cinta perdamaian dari dampak buruk perang. Dan semoga mereka tidak menggunakan senjata-senjata yang dampaknya akan mempengaruhi generasi mendatang. Berdoalah juga untuk negara-negara Muslim, agar Allah Ta'ala memberikan mereka akal sehat dan pemahaman, dan semoga Allah Ta'ala memberi mereka taufik untuk mengenali kebenaran.
Hal kedua yang ingin saya ingatkan adalah bahwa melihat situasi yang memburuk dengan cepat ini, meskipun sebelumnya disebabkan situasi ini, orang-orang sudah memberikan perhatian, namun saya ingin mengingatkan kembali untuk berusaha menyimpan persediaan makanan untuk 2-3 bulan di rumah. Akan tetapi hal yang terpenting adalah berusahalah untuk meraih दोबारा याद दहानी करा दूं कि घरों में 2-3 महीने का राशन रखने की कोशिश करें, लेकिन सबसे अहम नुक्ता यही है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करें, उससे ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करें, उसमें बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر